Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo para petani di seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel kami, yang dimana channel kami membahas tentang dunia pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Pastinya pada kesempatan kali ini di depan kami sudah terlihat ada tanaman cabai. Kita akan membahas mengenai tanaman cabai. Tapi kita awali dahulu mengenai latar belakang kita membuat video kali ini. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai masalah tentang teknik budidaya tanaman cabai, khususnya di musim kemarau. Nah, teknik budidaya ini yang saya maksudkan, kita nanti akan sekedar membagi tips ya bagi kawan-kawan. Semoga pada tips kali ini bisa menambah wawasan, menambah inspirasi dari kawan-kawan, dan bermanfaat bagi kawan-kawan. Yang pastinya kondisi semacam ini ya, kondisi musim kemarau semacam ini, pastinya budidaya itu harus punya trik dan teknik tersendiri ya kan kawan. Karena kita mensiasati untuk di musim tanam kali ini kemaraunya cukup berbeda ya kan kawan, dibandingkan pada waktu-waktu sebelumnya, yang dimana kemarau saat ini kondisi suhu yang berada di lingkungan kami kondisinya cukup panas ya. Bahkan saat ini ya, tadi siang kita update mengenai kondisi suhu di sekitar lingkungan kami, itu kondisinya mencapai suhu 30 derajat Celcius. Suhu 30 derajat Celcius ini itu kondisi dimana lingkungan itu cukup panas, dan itu membuat tanaman atau tumbuhan tidak bisa secara maksimal ya, atau bahkan bisa mengalami hal-hal yang tidak diinginkan lah kan kawan dalam melakukan metabolismenya. Mungkin kalau untuk fotosintesis, untuk tingkat kecerahannya ya, itu cukup bagus sekali di musim kemarau. Hanya saja saat ini itu perbedaannya adalah suhunya yang cukup tinggi atau cukup besar, menjadikan lahan yang kita budidayakan ya, tanaman yang kita budidayakan mengalami beberapa permasalahan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi saat ini adalah yaitu stres pada tanaman cabai. Mengapa bisa begitu? Ya karena kondisinya kering kan kawan. Kondisi kering itu mengakibatkan istilahnya agroklimatologi ya, atau istilahnya cuaca yang untuk mendukung budidaya cabai itu kurang cukup bagus. Sehingga kalau kurang bagus, nantinya tanaman cabai kita itu biasanya akan mengalami beberapa permasalahan. Yang paling pokok itu adalah stres kan kawan. Nah, oleh sebab itu, agar tanaman budidaya kita tidak mengalami stres ya, pada budidaya cabai kali ini kan kawan, kita perlu namanya teknik budidaya cabai yang sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, teknik budidaya cabai yang sesuai kondisi saat ini itu kita melakukan proses namanya perempelan pada budidaya cabai. Perempelan sendiri itu sebenarnya adalah teknik yang sering kita lakukan, yang dimana teknik tersebut kita lakukan dengan cara mengadopsi ya kan kawan, mengadopsi dari tanaman jati ataupun tanaman yang tahan akan kekeringan ya. Salah satunya tanaman jati lah. Kawan-kawan bisa melihat ya bahwasanya tanaman jati ya yang berada di area kawan-kawan ya, biasanya kalau musim kemarau mereka akan menggugurkan daunnya kan kawan. Menggugurkan daunnya agar apa? Agar ketersediaan air itu atau istilahnya ketersediaan airnya itu bisa mencukupi lah kan, bisa mencukupi untuk tanaman jati bisa bertahan hidup semacam itu. Begitu pula tanaman cabai kita,
Nah, tanaman cabai kita itu juga butuh untuk bertahan hidup di musim semacam ini, musim kemarau semacam ini. Sehingga kawan-kawan, dengan kondisi yang tanah kering, suhu panas, dan lain sebagainya, kita lakukan proses perempelan pada tanaman cabainya. Gunanya apa? Kok kita lakukan proses perempelan? Gunanya proses perempelan ini pada bagian daun bagian bawah itu tujuannya adalah untuk daun tersebut berkurang, sehingga proses terjadinya transpirasi itu juga berkurang, sehingga ketersediaan atau kecukupan air bagi tanaman cabai kita itu bisa mencukupi kebutuhan tanaman tersebut ya kawan-kawan, hingga selama masa hidupnya, semacam itu kawan-kawan. Nah, jadi kalau jati itu di musim kering mereka menggugurkan daunnya untuk bertahan hidup ya. Iki kalau di tanaman cabai juga kita gugurkan dengan cara dirempel. Karena kalau tidak dirempel ya kayak gini tanaman cabai, lebat-lebat semacam ini. Dan di sisi lain juga perempelan semacam ini kan kawan, itu nantinya lebih memudahkan kita dalam proses pemupukan ya kan kawan, tidak terlalu ribet. Nah, kalau kan bisa bandingkan di kondisi semacam ini ya, tanaman cabai ini ya kan kawan. Nah, kalau kondisinya terlalu rapat semacam ini, kalau tidak kita rempel itu biasanya pemberian pupuk untuk lubang tanam sini itu agak susah. Tapi kalau dirempel semacam ini, nah itu kan jauh lebih terlihat dan jauh lebih enak ya kan kawan dalam proses pemupukannya. Dan di sisi lain juga kawan-kawan, pastinya ya transpirasi ini kan kawan yang dilakukan oleh daun ini itu berkurang kawan-kawan ya, sehingga kita nantinya unsur hara itu lebih berfokus pada buah cabai ya kan kawan, semacam itu. Jadi transpirasi berkurang, otomatis cairan yang ada di tanah yang diserap cabai itu nanti fokusnya ke atas, dan nantinya pastinya kalau kita rempel juga pastinya penyerapan cairan yang berada di bawah yang mengandung unsur hara pun atau hasil dari fotosintesis, hasil dari fotosintesis itu nantinya akan lebih fokus ke bagian buah atau pembungaan semacam itu. Yang jelas ini pastinya lebih mengurangi transpirasi lah. Niat kami melakukan proses perempelan semacam itu untuk mengurangi transpirasi, dan yang kedua adalah lebih memudahkan dalam proses pemupukan, dan yang ketiga yaitu adalah lebih menfokuskan hasil fotosintesis menuju ke bagian generatif, yaitu bagian buah, karena cabai yang diambil buahnya bukan daunnya. Dan hasil rempelan semacam ini kan kawan, seperti daun semacam ini ya, karena kita pelakuannya secara semi organik ya kan kawan, penggunaan bahan-bahan kimia yang disemprotkan ke bagian daun ini juga tidak terlalu banyak, hanya beberapa kali saja kawan-kawan, lebih banyak ke bahan organiknya. Ini daunnya kita pergunakan sebagai pakan ternak dan alhamdulillah aman ya. Ya, jadi kawan-kawan kalau ingin menggunakan daun limbah dari rempelan cabai semacam ini untuk pakan ternak, pastikan pastikan tanaman cabai kawan-kawan jangan disemprot terlebih dahulu dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Ya, semacam itu. Tapi dengan menggunakan bahan-bahan organik ya tidak masalah jika mau disemprot. Yang jelas aman bagi ternaknya, semacam itu. Ya. Dan ini inisiatif kami dalam proses budidaya cabai, yaitu meniru dari tanaman jati yang dimana mereka merempel atau menggugurkan daunnya ya agar mereka bisa bertahan hidup. Dan kami lihat, kawan kan bisa lihat sendiri kondisinya kayak gini kan kawan ya, sudah diungkep dengan menggunakan plastik mulsa, ditambah lagi ini kan kawan ya, airnya ketersediaannya enggak ada, kering ya, meronta semacam ini ya, menjadikan ya ini inisiatif kami ada makan perempelan ya, meskipun di musim kemarau ya, semacam itu. Dan pastinya nanti lebih di sisi lain juga lebih enak ya sirkulasi udaranya ini kan kawan ya, sirkulasi udaranya itu lebih berjalan dengan lancar ya kan kawan, nanti membantu proses dalam penyerbukan juga ya, jadi udara bisa masuk keluar membantu proses penyerbukan. Biasanya sudah tersebuki dengan sendirinya sebelum membuka, mereka akan
melakukan proses penyerbukan dengan sendirinya. Tapi kalau kondisinya kayak gini lebih enak lah ya, artinya dengan di rempel daunnya semacam ini nanti penularan akan penyakit itu bisa ditekan lah kan kawan, dibandingkan dengan yang begitu lebat semacam itu. Tapi saya tidak istilahnya ya tidak menutupi juga bahwasanya dengan dirempel semacam ini penyakit itu terkadang ya juga ada di musim kemarau ya. Ya ada beberapa tanaman kayak di sana kan kawan ya, di sana itu. Nah ini penyakit kuning, yang penyakit yang menurut kami ya kurang enak ya bagi para petani cabai ini, susah kan karena apa? Karena pastinya kalau penyakit kuning semacam ini hasilnya akan menurun. Yang kedua nanti kalau tertular ke yang lainnya, nah itu mengakibatkan hasil turun dan penanganannya agak sedikit sulit kan kawan ya, semacam itu. Oke kan kawan, itu dulu informasi dari kami mengenai sore kali ini bagaimana peranan perempelan pada musim kemarau, yang dimana kita mengadopsi dengan cara tanaman jati yang digunakan untuk bertahan hidup, karena kondisi yang kemarau cukup panas semacam ini yang sangat-sangat membutuhkan biaya produksi yang cukup banyak, sehingga wajar saja kalau harga pangan ini sekarang mulai naik, harga pangan sekarang mulai mahal-mahal, karena ya jelas dalam proses budidayanya cukup sulit dan yang jelas membutuhkan biaya yang cukup banyak ya. Oke, itu dulu informasi dari kami, semoga bisa memberi wawasan dan tambahan bagi kawan-kawan serta manfaat ya kawan-kawan. Dan tinggalkan sisi negatifnya ya kan kawan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.